Oke, sekarang kita masuk to integrate details page into application. Oke, apa yang akan kita pelajari? Sini kita akan mempelajari routing, membuat routing ke detail spec-nya. Pertama kita disuruh buat service. Oke. Get a new service for your app. Di lesson 10 kamu sudah menambahkan second route untuk app routers dengan parameter ID. Pada kasus ini ID itu dinamis ya, bisa diganti-ganti ini ID nanti. ID 0 sesuai dengan si yang sudah kita definisikan tadi di housing service. Ini dia, ada ID 0, ID 1 bisa kita ganti. Oke, lanjut. Pada src app housing location komponen TS tambahkan anchor tag kepada section ini. Oke. Di housing location component kita buka housing location component TypeScript, kita tambahkan di sectionnya. Di section element, section di bawah ini kah? Add anchor tag to the X section element and include router link directive. Oke. Router link directive. Router link. Oke, udah ada router link. Selanjutnya for the router link, add file level import for router link and router outlet from Angular router. Oke, berarti ini di si housing location component TypeScript kita import apa? Router link. File level import. Oke. Router link. Sama apa lagi dibilang? Tambahkan router outlet. Oke, udah kita tambahkan. At this point, you can confirm that the routing is working in your app. The browser refresh the home page. Oke, udah ada tombol download. Kalau kita klik, dia dapat dia details 0, terus detail 1. Nah, gimana biar bisa dinamik kayak gini? Coba kita bedah lagi tadi si ininya, router linknya. Di router link kan kita punya details ditambah dengan si housing location ID. Housing location ID ini adalah sebuah data yang dikirimkan dari si home component tadi melalui service. Balik lagi ke service ini dia. Nah, misalnya data ini kan ini ceritanya dia for loop di home component. Nah, ini adalah for loop ini akan berulang-ulang dari awal, mulai dari yang pertama kali. Data yang pertama, apa itu data pertama? Data pertama itu adalah yang ini. Data pertama ini akan dikirimkan ke home component. Dari home component akan dicetak di housing location component. Di housing location component kita ambillah ID-nya, housing location.id, sehingga kita dapat ID-nya. Dan itu dilakukan sampai 10 kali. Makanya tampil dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Seperti itu. Dan ini semua punya ID-nya masing-masing. ID 5, ini ID 8 harusnya. Oh, ini ID 5. Berarti yang di sini ID 8. Ya, ini ID 8 dan ini ID 9. Seperti itu. Selanjutnya get route parameters. Sekarang kita buka detail komponen TS. Detail komponen TS. Nah, kita suruh untuk update the importnya kita update.
dan template-nya kita update. Template. Kemudian ini detail komponen di sini. Oke. Sekarang kalau kita lihat, dia akan menampilkan ID. Details works, ID 1, ID 2, seperti itu. Bagaimana bisa? Ini dia. Kita inject activated route. Kemudian kita ambil parameter yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya di sini parameternya 2, nah diambil, dan nanti hasil diambil ini akan disimpan dalam housing location ID. Housing location ID ini akan dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Ini nanti berupa angka yang diambil dari sini. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini 30, 20 contohnya, ini juga 20. Karena 20 ini diambil dari sini. Caranya adalah menggunakan snapshot param, menggunakan route snapshot param, kita ambil ID-nya, kita masukkan ke si housing location ID. Nah, housing location ID ini akan diambil value-nya dan ditampilkan di sini, sehingga muncullah detail works spasi si parameternya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi customize the detail component. Oke, update the template code. Oke, kita update template code-nya. Ini adalah detail komponen, template-nya kita update. Oke, kan banyak error, kita disuruh untuk update yang ini sekarang, detail komponen. Oke, semua error hilang. Kemudian kita tambahkan CSS-nya, detail komponen CSS. Oke, masukkan di sini, dan di TS jangan lupa untuk menambahkan URL style-nya. Style URL itu ada di .details komponen CSS. Selanjutnya selesai, harusnya tampil seperti ini. Coba kita lihat, kita balik lagi ke halaman home. Nah, yang ini oke, Chicago wifi true. Ini datang dari mana? Dari data yang tadi kita sudah buat. Misalnya kita punya data, ini aku bersihkan dulu ya. Kita punya service, punya home komponen, details komponen, dan housing komponen. Oke, dari housing service kita akan ngambil data menggunakan service ini. Service itu ya service itu kan kayak pelayanan. Ini adalah pelayan kita untuk menampilkan, untuk mengerjakan sesuatu lah. Jadi di sini ada beberapa service yang disediakan, beberapa pelayanan yang disediakan. Contohnya adalah mengambil semua location. Itu dia, mengambil semua location, mengambil location by ID. Nah ini kita ambil dia yang get all pertama, yang get all kita ambil di home komponen. Jadi kita punya array, ini kan mengembalikan array dari semua housing location. Komponen housing location itu apa? Nah, ini dia, ini semua komponen, yang ini adalah komponennya. Ini akan ada 10 kali karena di service kita punya ada 10 datanya. Nah, itu akan kita loop menampilkan satu-satu melalui home komponen. Itu dia, kita masukkan dia ke dalam si housing location, data-data itu tadi, makanya bisa tampil tadi di HTML nya. Kemudian ketika kita tekan learn more, learn more, maka dia akan memanggil details. Nah, detail komponen kita punya ini, tapi ceritanya di details komponen dia nggak ngambil semuanya. Kita pakai service lagi nih, kita pakai service si housing service. Namanya housing service yang ini. Nah, metode apa, service apa yang kita pakai? Service mendapatkan mendapatkan si housing location berdasarkan ID. Ini dia berdasarkan ID. Jadi kita ambil satu biji ini, bukan ngambil semuanya. ID yang mana? Misalnya ID 0. Kalau misalnya kita ambil ID 0, maka dia akan
disimpan di dalam housing location. Nah, housing location ini kan berisi data, nanti data ID 0, semuanya ini disimpannya dan kemudian nanti akan ditampilkan di sini housing location.photo, housing location.cp. Itu maksudnya housing location yang cp-nya, yang fotonya, yang available unitnya ditampilkan semua di sini. Nah, misalnya kita tekan yang 0 lah, ini 0, ini dia units available. Units available itu dari mana? Dari sini. Units available itu diambil dari housing location dot available unit. Housing location dot available unit yang 4, maka di sini 4. Punya location wifi. Ini kan yang 0, berarti punya location wifi true, maka di sini true. Chicago ini datang dari mana? Ini dari city. Kalau kita tengok di details, housing location dot city, koma, ini country-nya. Oh, state-nya, housing location dot state. Makanya kita dapat IL karena di sini dia IL. Seperti itu dia. Oke, kita tadi udah sampai sini. Sekarang menambahkan navigation ke home component. Kita disuruh buka home component. Oh, bukan. Kita disuruh buka app component. Oh, headernya ini saja kita tambahkan. Jadi kan sebelumnya ini masih belum bisa diklik untuk kembali ke home. Sekarang akan bisa karena kode headernya ini ada di app komponen TS. Ini dia headernya. Ada img ini. Kita ganti ini jadi seperti ini. Kena sectionnya tadi. Oke. Dan dia sekarang kalau tekan bisa balik ke home. Seperti itu dia. Selanjutnya, oke, sudah selesai. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.